Assalamualaikum, ketemu lagi di Ikhtiar Official ya. Kali ini saya mau bahas putar online shop ya teman-teman. Apalagi ada kabar katanya TikTok Shop mau ditutup, apa udah ditutup ya, saya nggak tahu sih, saya nggak terlalu merhatiin ya. Yang jelas sih saya di sini sebagai pengusaha kecil sangat butuh ya untuk online shop. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagai pengusaha kecil seperti saya ya, yang dalam tahap belajar berbisnis gitu kan, semenjak kena PHK gitu ya. Nah, saya juga di sini kan jualan mainan seperti kayak gini teman-teman. Seperti stiker kayak gini ya. Nah, stiker kayak gini itu saya belinya itu kalau nggak salah itu kemarin 35.000 kalau nggak salah, 40 pak isinya, itu 40 pak buat dijual lagi, satunya itu 2.000 teman-teman. Kalau kali 40 itu 80.000 ya. Nah, saya belanjanya seperti ini ya. Kalau di online shop belum tuh ada potongan voucher ya, yang live jam 8 malam sama gratis ongkir juga ya. Nah, modal seperti ini juga nih, ini kan modalnya itu 15.000, kalau duit 30 dapat potongannya itu 10.000, berarti kita belinya 20.000 itu kan teman-teman. Dijual itu satu plastik isinya 2.000. Nah, seperti pengusaha saya ya, yang masih bertahap belajar ya, belajar dalam dunia usaha sendiri gitu, dalam dunia usaha lah. Saya juga butuh modal gitu kan, tapi modalnya itu tidak harus dipaksakan teman-teman. Ada uang 25.000, ada uang 50.000 bisa langsung dibelanjain ya. Kalau lewat online shop kan enaknya kayak gitu. Beda-beda halnya sama belanja ke tempat grosiran. Masa iya kita mau belanja stiker cuma 25.000 ke tempat grosiran kan, yang ada habis bensin, capek gitu kan, belum jauh. Kalau nggak ada motor ya angkutan umum, habis berapa buat ongkosnya ya. Makanya saya sering belanja di online shop ya, untuk semua kebutuhan warung saya seperti ini aja, tisu, seperti baterai itu kan, seperti ATK, balpen gitu, pensil, saya belanja di online shop tuh, menyicil. Kalau ada uang 30.000 saya beliin itu kan, pulpen Joyko cair saya jual 2.000 gitu kan. Kalau misalkan ke grosiran ya susah, harus ada uang gede, harus ada uang banyak gitu, biar gak bolak balik belanjanya gitu kan, biar gak tanggung ongkosnya gitu kan, ongkos pergi ke sananya gitu kan. Tapi kan kalau belanja di online kita diam di rumah gitu kan, terus ada yang nganterin, tukang paket ya. Kalau misalkan barangnya ada yang kurang, barangnya ada yang reject, cacat ya, kita di unboxing aja teman-teman. Kalau misalkan udah kerusakan kita tinggal dibalikin kalau unboxingnya ya. Nah, enaknya belanja online seperti itu. Ada keuntungan juga itu buat yang pengusaha kecil yang mau jualan kan, jualan di dunia mainan gitu kan, dia itu bisa nyicil ya, belanjanya cuma 100.000, 50.000 gitu. Dia jadi jualan langsung ke SD ke pameran gitu kan, kayak jualan serba rencengan 2.000 kayak gitu. Dia harus ada modal besar. Tapi kalau misalkan ke grosiran ya beda lagi gitu kan. Dan keuntungannya di online shop itu suka ada yang suka ada yang nggak bisa belanja di online shop ya. Misal ada tetangga yang mau beli celana atau batik gitu kan, tapi dia takut salah, takut ada reject gitu kan, takut ada yang rusak gitu ya. Kita bantuin aja teman-teman, sebagai perantaranya ya. Kita bilang aja, cari ini barang apa, kasih ini HP kita ke yang mau pesennya, nih batiknya yang mana gitu kan. Si tangga itu ada nih batiknya si A gitu, harganya itu 85.000 dan ongkos kirimnya itu 15.000. Kita ngomong baik-baik. Nah, itu buat ongkos kirimnya itu yang 15.000 itu keuntungan buat kita teman-teman ya. Nah, kalau ada barangnya datang kita unboxing, kalau ada yang reject, cacat, kita kembalikan ke tokonya gitu. Simpel kan. Kalau misalkan ada online shop itu belanjanya tenang gitu kan, tunggu di rumah, gak harus capek-capek, gak harus ada modal besar gitu.
beda halnya sama belanja pergi ke sana gitu kan. Saya juga kan minder ya kalau misalkan bawa uang 25.000 cuman beli stiker doang gitu kan, masa iya gitu kan. Nah saya lewat online shop ya semuanya itu ya teman-teman. Kalau online shop itu sangat dibutuhkan ya, nggak cuman sama saya juga. Seperti ini nih ada beritanya dari TikTok nih, TikTok katanya mau tutup, nggak tahu dari tutup nggak tahu belum ya, saya juga kurang merhatikan ya, tapi ini saya baca di berita-berita aja seperti di YouTube ya, di Facebook ya, katanya itu TikTok Shop mau ditutup ya. Kenapa mau ditutup gitu alasannya, karena katanya Tanah Abang sepi ya. Kalau menurut saya sih di TikTok Shop itu sangat membantu ya, sangat membantu buat para pengusaha yang masih belajar ya, dan mengembangkan usaha yang apa ya, yang relevan, peluang besar gitu ya, yang menjadi peluang besar buat yang tadinya nganggur di rumah nggak ada kerjaan gitu kan, bisa dibawa untuk jualan di online shop. Seperti jualan baju ya di online shop itu ya, terus seperti jualan bahan-bahan kue gitu kan di online, suka ada potongan voucher juga gitu kan. Nah kalau buat produk makanan seperti keripik pisang, keripik pedas gitu kan, terus kacang sangrai gitu kan, bawang goreng, itu lumayan bagus penjualannya kalau di TikTok Live gitu kan. Jadi bisa membantu teman-teman yang lagi nganggur gitu kan, gak ada kerjaan, apalagi sekarang lapangan kerja susah teman-teman, jadi bisa dibantu lewat TikTok Live ya. Penjualannya sangat bagus ya menurut saya sih ya. Kalau menurut teman-teman ngertiinnya gimana ya, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan kita juga harus taat sama peraturan pemerintah gitu kan, mau gimana lagi gitu. Tapi ini kan menurut saya ya, dan saya juga kan bergelut di dunia online shop. Saya juga ada jualan di Shopee gitu. Saya barang juga saya beli juga di Shopee, jual di Shopee lagi gitu. Jadi keuntungannya juga ada di situ teman-teman ya. Jadi nggak harus ngeluarin budget gede, biaya gede. Misal stok barang yang ini habis, saya belanja cuma 25.000, 35.000 udah saya jual lagi di Shopee saya gitu kan, diatur lagi gitu penjualannya, disetting lagi gitu kan untuk stok barang tuh kalau menurut saya ya. Dan jangan takut ya kalau mau beli di online juga, kita harus teliti unboxing barang biar gak ada yang cacat, gak ada yang reject. Jadi enak buat kitanya juga kalau ada yang mau pesan barang ke kita, terus orang itu nggak paham masalah online ya, kita bimbing, kita kasih tahu. Dan kalau misalkan dia takut juga ya kita pesenin, terus ongkos kirimnya buat kita gitu kan, keuntungannya kayak gitu teman-teman ya. Bilang aja baik-baik gitu ya, ini gimana kalau misalkan saya pesenin cuman ongkos kirimnya itu 15.000, nah itu 15.000 nya itu buat saya gitu. Jadi dia cuman harga pokoknya aja, harga barangnya aja, dia pasti ngerti teman-teman, asal dia terima beres, barangnya nggak ada reject, ada yang rusak gitu kan. Kan kita sebagai yang punya akun Shopee-nya juga kan harus detail unboxing barang biar gak ada yang cacat ya. Jadi teman-teman ya, untuk yang lainnya juga nanti saya bahas tentang belanjaan saya di online shop, seperti di aksesoris HP, ATK, sama perlengkapan ulang tahun. Saya juga banyak sih saya yang beli di online, nggak cuma di aksesoris HP, tapi saya juga ada di seperti kertas kado ya, mainan gitu, saya punya kan di online, saya jual lagi di online. Dan saya juga jualan di offline di toko saya ini, di warung saya juga ada mainan teman-teman ya. Di toko di warung ini mainannya ada seperti itu teman-teman. Kaos kaki saya jualan di sini tuh semuanya belinya di toko online teman-teman. Soalnya kenapa ya, di toko online ya keuntungannya lumayan gitu ya buat kita gitu.
pengambilan keuntungannya ada gitu dibanding sama toko offline. Toko offline itu kan nggak ada potongan gitu kan, nggak ada potongan voucher belanja gitu kan. Yang ada juga kan minimal belanja juga kan malu kalau misalkan belanja kan. Kalau misalkan belanja di toko offline grosiran gitu kan, kita harus ada uang 200.000 300.000 buat belanja banyak gitu kan. Nah, seperti saya nih yang usahanya kecil kayak gini, usaha belajar usaha sendiri gitu ya, mana ada biaya gitu. Kalau misalkan belanjanya harus 1 juta ya saya ngembangin dari nyicil dari kecil, ada uang 25 35 saya belanjain itu di online, teman-teman jual lagi di online gitu teman-teman ya. Sampai sini dulu ya videonya teman-teman, tolong tulis di kolom komentar enak belanja online apa offline ya, kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan yang usahanya lancar, digampangkan rezekinya juga ya teman-teman. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.